Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in. Amin. Assalamualaikum sahabat semua, apa kabarnya? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk saling berbagi kembali, tidak lain adalah berbagi kebahagiaan ataupun saling memberi ataupun saling menasihati, saling berbagi kebaikan, dan semoga dapat meningkatkan keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu memberikan solusi untuk kita untuk menghadapi segala macam ujian hidup. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan nasib para TKI ataupun TKW di negara kita. Ketika saya membaca video tentang perdagangan manusia di negara Kamboja, saya teringat sesuatu, karena saya sendiri pernah mengalami hal-hal yang mungkin memberikan pelajaran kepada saya. Tapi alhamdulillah, berkah pertolongan Allah, saya kembali ke Indonesia dengan keadaan selamat, tidak suatu apa. Dan selama saya berada di Malaysia, saya mendapatkan gaji ataupun walaupun seberat apapun ujian saya bisa mengirim uang kepada keluarga saya, karena saya merantau selama kurang lebih 15 tahun, tapi berganti-ganti dengan bukan satu majikan ataupun berganti majikan. Dan ketika saya melihat nasib para TKW, TKI di negara Indonesia yang pergi hanya karena tergiur dengan ataupun diiming-imingi gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang ringan, itu suatu hal mustahil. Karena ketika kita dijanjikan gaji yang tinggi, sudah pasti pekerjaannya sangat berat, resikonya juga berat. Karena pentingnya kita bersiap diri, mental kita, iman kita terutama harus dipersiapkan. Karena saya sendiri ketika sebelum saya diterbangkan ke Malaysia pertama kali, alhamdulillah di PT kami mengadakan doa bersama ataupun yasinan, sehingga menambah ketenangan kita untuk merantau. Jadi
sebelum pemberangkatan saya malamnya kebetulan adalah malam Jumat dan esoknya saya diterbangkan. Itu pun saya harus melalui proses-proses menunggu visa turun ataupun majikan sudah siap. Selama 3 bulan ya di PT. Karena apa, saya awalnya sudah dari awal kurang lebih setengah bulan saya sudah mendapatkan panggilan kerja. Hanya karena di sana pembantu masih ada dan belum siap untuk pulang, maka saya pun harus melalui banyak proses. Ya, alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya terima di PT ya. Jadi kebanyakan para TKW yang belum siap ketika mereka di penampungan, mereka ada yang stres ataupun melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan mereka sendiri. Karena ketika kita sudah mau melakukan sesuatu, kita harus menjaga konsekuensi kita. Jadi kita tidak boleh setelah kita di PT, di penampungan, kita terus ingin pulang. Karena apa? Tidak bisa sabar menghadapi apa-apa yang ketika mengalami mereka selama di penampungan. Karena saya alhamdulillah, walaupun saya hanya berbekal uang 10.000 karena uang saya dipinjam oleh sponsor saya, walaupun tidak dikembalikan, tapi saya udah ikhlaskan dan semoga itu mempermudah saya dalam perjalanan saya menuju Malaysia. Alhamdulillah selama di PT teman-teman saya memberi ataupun mencukupi keperluan saya, dan saya bertemu dengan seorang guru Cina namanya Mem Bernard. Walaupun orang non muslim tapi mereka Ibu Mem Bernard sangat sayang sama saya. Maka ketika melihat saya melakukan ibadah di malam hari malah senang. Nah, bahkan saking sayangnya ketika saya waktu itu mengikuti penataran ya menjelang keberangkatan saya berangkat, teman-teman saya menitipkan uang dan untuk memberikan barang-barang keperluan mereka. Nah, sampai pulang saya dimarahin oleh Mem Bernard. Bukan marah karena marah benci, karena marah sayang. Karena apa? Mem Bernard takut ya, mungkin tidak semua orang jujur ya, atau mungkin mereka ada yang dititip uang lari atau apa. Tapi karena saya sendiri berusaha menjaga amanah ya, tapi itu cuma kemarahannya hanya untuk memberikan pelajaran kepada semuanya. Jangan mudah percaya kalau kita menitipkan sesuatu kepada teman, karena belum tentu mereka bisa amanah. Akhirnya saya pulang mendapat hukuman ya. Saya harus naik turun tangga, karena itu ya menurut saya bukan suatu hukuman, karena saya itu memang kesalahan saya sendiri. Tapi setelah itu Mem Bernard ketika bertemu dengan saya tersenyum. Jadi artinya kemarahan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan pelajaran kepada yang lain agar jangan mudah percaya kepada orang lain, karena kita sendiri kan membutuhkan uang. Kalau kita titipkan sembarangan orang, kan itu berbahaya, kita kehilangan uang, teman kita lari misalkan ya. Jadi alhamdulillah saya bertemu dengan seorang guru ya di PT, sangat sayang sama saya. Dan alhamdulillah ketika saya berangkat terbang, sponsor saya menggantikan uang yang saya pinjam, yang dia pinjam pada saya. Jadi saya ada hikmahnya. Jadi ketika uang saya dipinjam itu mungkin orang itu membutuhkan, jadi Allah ganti, di PT saya diganti dan bisa saya belikan dengan keperluan saya selama di negara. Jadi saya belikan seperti perlengkapan menjelang terbang ya,
alhamdulillah. Dan prosesnya tidak harus melakukan melalui proses-proses. Kita harus datang ke agent dulu, agent Malaysia. Di sana kita pun diuji mentalnya. Yang terpenting apa? Jaga kejujuran, disiplin. Apapun yang diperintahkan harus dilakukan dengan baik, tanpa mengeluh. Dan saya menangis ya ketika melihat pemandangan mereka yang dipulangkan oleh majikan karena apa? Tidak mampu bekerja dengan baik. Dan itu sudah menjadi resiko. Oleh karena sebelum kita melakukan sesuatu hal, perbaiki niat kita dulu, terus kita harus punya tujuan yang baik, seperti membahagiakan orang tua, anak, keluarga, dan uangnya kita dibelanjakan untuk hal-hal yang baik.